Salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat menyambut Natal. Setiap bulan Desember, ketika orang-orang Kristen merayakan Natal, para hamba Tuhan dalam mempersiapkan khotbah biasanya tertantang untuk menemukan apa arti dan makna Natal dalam konteks kekinian. Di kesempatan ini saya tertarik untuk membahas makna Natal lintas generasi dengan tujuan agar kita mengetahui apa karakteristik tertentu dari setiap generasi sekaligus tantangan-tantangan yang harus siap dihadapi ke depannya. Dalam beberapa dekade terakhir ini sangat akrab di telinga kita munculnya istilah-istilah baru yang berhubungan dengan generasi seperti generasi milenial, generasi Z, generasi X, dan tentunya generasi yang lain. Istilah-istilah ini sengaja digunakan untuk menggambarkan kelompok-kelompok usia tertentu di mana pengelompokan ini sebenarnya dilakukan berdasarkan periode kelahiran masing-masing generasi. Setiap generasi berdasarkan usia tersebut pada dasarnya memiliki karakteristik yang unik yang dibentuk oleh peristiwa sejarah atau perkembangan teknologi atau bisa juga karena perubahan sosial yang terjadi selama masa mereka tumbuh. Masing-masing generasi ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri tentunya. Adapun generasi-generasi itu adalah yang pertama disebut dengan generasi silent. Generasi silent ini adalah mereka yang lahir antara tahun 1928 dan 1945. Itu artinya kalau dihitung dari tahun 2024 ini usia mereka berarti usia 76 sampai 96 tahun. Generasi silent ini tumbuh selama periode depresi besar karena Perang Dunia Kedua. Dan situasi ini membentuk mereka menjadi individu yang hebat dan cenderung lebih menjaga stabilitas. Karakteristik utama dari generasi ini adalah kerja keras, kesabaran, dan rasa hormat yang tinggi terhadap otoritas. Pasti kita bertanya, kenapa mereka disebut generasi silent atau generasi diam? Menurut sumber yang saya baca, mereka ini sering dianggap sebagai generasi yang diam karena ketidakmampuan mereka untuk berbicara atau memberontak secara terbuka terhadap ketidakadilan sosial pada masa itu. Yang kedua, generasi yang disebut dengan generasi baby boomers. Baby boomers ini lahir setelah Perang Dunia Kedua antara tahun 1946 sampai 1964. Ketika pada waktu itu banyak sekali negara mengalami lonjakan kelahiran yang sangat signifikan. Generasi yang kini berumur 60 sampai 77 tahun ini dikenal karena semangat kerja keras dan optimisme mereka. Kenapa? Karena mereka menyaksikan perubahan besar dalam masyarakat. Banyak baby boomers yang kini sekalipun sudah pensiun atau mendekati masa pensiun, tapi mereka tetap memiliki pengaruh besar dalam ekonomi dan politik. Yang ketiga, generasi X. Generasi X adalah mereka yang lahir antara tahun 1965 dan 1980.
Saat ini usia mereka sekitar 44 sampai 61 tahun. Generasi ini sering digambarkan sebagai generasi yang mandiri dan fleksibel. Sebagian besar karena mereka ini tumbuh dalam masa perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan, termasuk peningkatan perceraian dan ada begitu banyak ibu yang bekerja di luar rumah. Mereka juga merupakan generasi pertama yang tumbuh dengan komputer pribadi dan teknologi digital awal yang mempengaruhi cara mereka beradaptasi dengan perubahan teknologi. Yang keempat, generasi milenial atau biasa juga disebut dengan generasi Y. Millennials atau biasa juga dikenal dengan generasi Y adalah mereka yang lahir antara tahun 1981 dan 1996. Itu berarti generasi ini di tahun 2024 ini berusia antara 28 sampai 43 tahun. Generasi ini terkenal dengan keterampilan digital mereka karena mereka bertumbuh bersamaan dengan berkembangnya internet dan teknologi informasi. Milenial cenderung lebih terhubung secara global dan memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap keberagaman dan inklusivitas. Mereka juga sering kali peduli dengan isu-isu lingkungan atau isu-isu sosial, serta lebih mencari keseimbangan antara kehidupan kerja dengan kehidupan pribadi. Sekarang yang kelima, generasi Z. Generasi Z ini lahir antara tahun 1997 sampai 2012. Saat ini usia mereka adalah 12 sampai 27 tahun. Mereka ini sering disebut juga E-generation atau generasi net atau generasi internet. Kenapa? Karena tidak pernah mengenal dunia tanpa internet dan teknologi yang canggih. Generasi ini cenderung sangat adaptif terhadap perubahan dan mereka ini memiliki kemampuan dan multitasking yang tinggi. Mereka juga lebih sadar akan isu-isu sosial dan isu-isu lingkungan dan banyak yang menunjukkan minat besar dalam perubahan sosial. Sekarang yang keenam, generasi Alpha. Mereka yang lahir setelah tahun 2013. Dan ini generasi termuda dengan rentang usia 0 sampai 11 tahun. Meskipun mungkin masih terlalu dini untuk kita mendefinisikan karakteristik mereka secara mendetail, tapi generasi ini diperkirakan akan menjadi yang paling berpendidikan, paling terhormat, dan paling beragam secara budaya. Mereka tumbuh di tengah perkembangan teknologi yang pesat, yang kemungkinan besar akan mempengaruhi cara mereka belajar, cara mereka berkomunikasi yang akan terjadi di masa depan. Sekarang yang terakhir, yang ketujuh, generasi beta. Ini istilah yang dipakai untuk menggambarkan generasi terakhir sekitar tahun 2025, tahun depan, sampai 2039. Generasi ini akan tumbuh di mana teknologi digital semakin maju dan integral dalam kehidupan sehari-hari. Mereka pasti akan menjadi generasi pertama yang sepenuhnya terbiasa dengan teknologi AI, otomatisasi, dan kemungkinan besar akan mengalami transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial. Diprediksi pada tahun 2035 mereka ini akan mencapai 16% dari
populasi secara global. Demikian saudara paparan saya tentang penamaan dan karakteristik dari generasi ke generasi. Dan pertanyaan sekarang adalah, apa dan bagaimana setiap generasi ini memberi makna terhadap perayaan Natal? Ikuti segmen selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih.